Salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah khotbah pada Kamis Putih. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan pada ibadah Kamis Putih malam ini diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Demikianlah bunyinya. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema untuk khotbah pada hari Kamis Putih adalah mengasihi seperti Allah. Hari ini kita akan merayakan Kamis Putih, suatu peringatan perjamuan terakhir Yesus Kristus bersama para murid-Nya. Pada saat itu mereka berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem, duduk dan makan bersama sebelum Yesus meneruskan misinya untuk mati di kayu salib. Menjelang kematian yang telah diketahuinya, dan juga mengetahui siapa orang yang akan mengkhianatinya, Tuhan Yesus justru memberikan ungkapan kasih dengan cara spektakuler. Dia bersedia memosisikan dirinya sebagai hamba yang pada zaman itu harus membersihkan kaki tuan dan para tamunya dengan cara membasuh dengan air, lalu menyeka dengan kain pinggangnya. Untuk melakukan tugas itu, Tuhan Yesus harus bersedia berlutut, menempatkan dirinya di bawah kaki para murid-Nya, dengan membasuh kaki dengan air, serta menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Menurut Injil Yohanes, peristiwa perjamuan malam terakhir diawali dengan tindakan Tuhan Yesus dengan terlebih dahulu merendahkan dirinya dengan cara membasuh kaki para murid-Nya.
Ini adalah sebuah teladan yang dilakukan Tuhan Yesus agar murid-muridnya mengikuti apa yang dilakukannya. Dalam perikop Kamis Putih ini, Yesus memberi perintah baru untuk saling mengasihi. Tentu kasih yang diajarkan Yesus bukanlah sekedar teori, wacana, atau lip service, tetapi Yesus menginginkan suatu tindakan kasih, dan Yesus sudah memberi teladan agar murid-muridnya melakukannya. Pembasuhan kaki para murid Tuhan Yesus di malam terakhir kebersamaannya dengan para murid itu dan kematiannya di kayu salib adalah bukti nyata bahwa Yesus benar-benar mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih, kasih yang bagaimana Tuhan Yesus inginkan dari kita? Yang pertama adalah kasih yang harus memiliki daya tahan. Sering sekali kasih seseorang itu gampang luntur. Apabila kita disakiti orang lain, ketika kita dihianati, bahkan tidak jarang suami atau istri tidak lagi mengasihi istrinya karena sesuatu hal. Tuhan Yesus mengajar kita dengan teladan yang diberinya, bahwa Yesus tetap mengasihi orang-orang yang mengkhianatinya. Kasih-Nya tidak goyah kepada Petrus yang sudah menyangkalnya. Kedua, kasih itu harus diwujud nyatakan, bukan hanya dibicarakan atau didiskusikan saja. Yesus sudah membuktikan kasih-Nya yang besar itu. Salib yang hina di mata manusia kini menjadi lambang kemuliaan bagi Dia, bagi kita semua. Maka ketika kita melakukan kasih, tentu itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, kasih menjadi identitas orang Kristen. Mengapa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari, kasih harus menjadi identitas kita. Sehingga semua orang akan tahu bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. Pendeta Eka Dharma Putra pernah berkata, bukan apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita rumuskan, tetapi apa yang kita laksanakan. Bukan apa yang menjadi teori yang hebat, tetapi dengan praktek. Disitulah wajah kita dilihat orang. Wajah seorang pengikut Yesus yang mau melakukan perintah-Nya, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ketika kita melakukannya, maka terlihatlah bahwa kita adalah murid-murid-Nya, pengikut-Nya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Mu yang besar telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Salib yang hina itu adalah merupakan bukti nyata kasih-Mu yang besar.
di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga dapat mewujud nyatakan kasih kami kepada sesama kami manusia sebagai bukti nyata bahwa kami mengasihi Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.